甄嬛还是无法与身体触。滚出去！你这混蛋！牛阿娘，沉沦先生，这是你的福分呢。100头牛，100只。也不能让你们欺负我娘。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-452. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 451. Kemarin, Muyun tidak memiliki waktu yang banyak, sebab saat ini mereka tengah berada dalam jalur yang tidak aman. Jadi Yuxian meminta Muyun untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya. Meskipun tubuh fisik Muyun dan juga jiwanya telah pulih, namun bukan berarti dia bisa menggabungkan tubuhnya dengan begitu mudah. Sebab umur yang Muyun terima saat ini telah melanggar peraturan langit dan bumi. Melihat kondisi itu, asal-usul dari benua Tianwu pun memberikan bantuan kepadanya. Yuxian sungguhlah tidak menduga kalau dia akan peduli kepada Muyun, yang sepertinya beliau ini sudah mulai tertarik kepadanya. Meskipun telah dibantu, tapi jiwa Muyun masih belum bisa menyatu di tubuhnya. Alhasil Muyun pun menggunakan cara lain. Yuxian sedikit panik karena waktu mereka semakin menipis. Dan untung saja ketika tungku ini hendak hancur, Muyun lebih dulu menyatu dengan tubuh fisiknya. Hanya saja ketika dia terombang-ambing, Yuxian pun melemparkan Muyun ke sebuah dunia. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Muyun yang masih berada di dalam jalur lintas semesta. Di tengah perjalanannya itu, dia pun mulai melihat sosok dirinya di masa lalu yang memberikan sesuatu kepadanya. Tidak hanya itu saja, Muyun juga kembali diperlihatkan dengan dua siluet peri yang juga memberikan pemahaman kultivasi. Entah siapakah mereka karena dari siluetnya cukup sulit untuk bisa kita lihat. Tapi yang jelas Muyun seakan-akan diberikan pencerahan. Usut punya usut, Muyun sudah berada di tempat ini sejak setengah tahun yang lalu. Tapi jiwa sejatinya masihlah belum menyatu sepenuhnya dengan tubuh fisiknya. Tidak hanya itu saja, Yuxian juga telah kehilangan akal sehatnya. Dan kini Muyun hanya menjadi seorang pecundang saja. 甄嬛还是无法与身体彻底融合。 Sesaat kemudian, seorang pria pun datang untuk membawa Muyun pulang karena mereka akan makan malam. Pria ini bernama Niwa dan berada di ranah level 1 alam Gua Roh. Sepertinya Niwa lah yang menemukan Muyun dan juga merawatnya bersama ibunya. Di tengah perjalanan itu, Niwa pun menanyakan apakah dalam 3 bulan ke depan dirinya bisa bergabung dengan Gunung Api. Karena bagaimanapun saat ini dia hanya berada di ranah level 1 alam Gua Roh saja. Gunung Api atau Gunung Huoxing seringkali merekrut murid luar, namun persyaratannya adalah harus mencapai ranah level 5 dari alam Gua Roh. Tapi jika mereka memiliki atribut api dalam kultivasinya, maka akan memudahkan mereka untuk bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Sayangnya, Niwa tidaklah memiliki atribut apapun. Tapi meskipun begitu, ia tidak niatan untuk menyerah. Sebab dia akan terus berjuang meskipun tahu hal ini sangatlah berat. Niwa berjanji kalau dalam waktu 3 bulan dia akan berjuang keras agar bisa menerobos ke alam gua spiritual tingkat 5. Oh ya, di sini Muyun tidaklah bisa bergerak maupun berbicara karena efek jiwa sejatinya yang belum menyatu dengan tubuh fisiknya. Namun meskipun begitu, setengah tahun yang lalu Muyun telah berhasil meningkatkan kekuatannya. Tapi kita masih belum tahu kini Muyun telah berada di ranah apa. Setelah perjalanan cukup lama, akhirnya Niwa dan Muyun kembali pulang. Ibu Niwa sangatlah baik dan memberikan makanan kepada Muyun. Jika bukan karena mereka, maka kemungkinan besar Muyun akan mati kelaparan ataupun dimangsa oleh binatang buas di pegunungan. Niwa pun menyuapi Muyun yang tidak bisa bergerak itu. 3个月想从1重到5重。国王，你又把小二背回来了。该吞吃了。好什么呀？
Ibu Niwa meminta anaknya untuk membawa Muyun ke Gunung Hosing juga. Niwa tidaklah mempermasalahkan hal tersebut dan akan menemani Muyun. Ketika mereka sedang asik makan itu, beberapa orang pun datang kemari yang dipimpin oleh pria bernama Liu Fugi. Tujuan mereka kemari adalah untuk memberitahu kalau Tuan Chen telah menyukai Niwa Ming dan ingin menjadikannya sebagai seorang selir. Seharusnya Niwa Ming senang karena bagaimanapun Tuan Chen adalah orang terkaya di kota Niosan dan anak-anaknya juga adalah murid dari Gunung Hosing. Jika Niwa Ming menikah dengan Tuan Chen, maka Niwa bisa masuk dengan mudah ke Gunung Hosing. Tapi Niwa langsung saja menyerang mereka, terlebih lagi ibunya itu tidak memiliki niatan untuk menikah lagi. Akan tetapi Liu Fugi tidak ada niatan untuk pergi dari tempat itu. Jadi kepala desa Niu pun dipanggil agar bisa menyadarkan ibu dan anak itu. Kepala desa memberitahu kalau Tuan Chen telah menjanjikan sesuatu yang besar kepadanya. Selama Niwa Ming mau menikah dengannya, maka Tuan Chen berjanji akan memberikan desa Niu sapi sebanyak 100 ekor dan juga domba. Tapi Niwa langsung saja menaboknya yang membuat kepala desa itu menjadi begitu kesal. Sebab tempat ini diberikan oleh Niu Chen kepadanya. Tapi Niwa tidaklah begitu peduli, karena jika perlu mereka akan meninggalkan tempat tersebut. 滚出去！你就混蛋！ 牛阿娘，陈伦先生这是你的福分呢。 100头牛，100只羊，你可别忘了。 不稀罕了，我们今天就离开这里。 Karena tindakannya itulah Liu Fugi pun mulai melakukan penangkapan kepada mereka. Meskipun bertubuh besar, tapi Niwa tidaklah bisa melawan mereka, yang membuat ibunya pun menjadi begitu panik. Tapi apa daya, ia tidak bisa membantu putranya. Liu Fugi meminta Niwa Ming untuk segera membuat keputusan. Muyun yang melihat hal ini tentu saja menjadi begitu kesal, karena orang-orang yang baik kepadanya malah diperlakukan seperti itu tepat di hadapannya. Tapi apa boleh buat, saat ini Muyun tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat Niwa terus dipukuli oleh orang-orang itu. Terlihat jelas kalau Niwa tidaklah bisa memberikan perlawanan apapun selain menerima pukulan-pukulan manja saja. Liu Fugi meminta Niwa Ming untuk sadar kalau inilah akibatnya menolak tawaran dari Tuan Chen. Secara perlahan namun pasti Muyun berusaha untuk menggerakkan tubuhnya. Hal itu sepertinya disadari oleh Liu Fugi. Jadi dia pun meminta Muyun untuk tidak melihat hal ini, karena jika tidak, dialah yang akan mencongkel bola matanya. Kembali kepada Niwa yang mana dirinya dicekik. Ini bisa saja mengancam nyawanya. Jadi mau tidak mau, Niwa Ming pun memilih untuk menyerah dan berjanji akan menikahi Tuan Chen. Daripada harus melihat putranya mati. Liu Fugi kembali memukuli Niwa karena dia terus-menerus melawan perkataannya. Dia pun berjanji akan memukulinya sampai mati. Namun karena ada janji yang harus dirinya tepati, maka Niwa pun akan dia biarkan hidup. Akan tetapi Niwa lagi dan lagi menahan pergerakan Liu Fugi. Ia juga memberitahu kalau dirinya tidak akan pernah membiarkan mereka membawa ibunya. Tindakannya itu pun membuat Liu Fugi marah, bahkan dia menggunakan kekuatan spiritual untuk menghabisi Niwa. Namun sebelum semua itu terjadi, Muyun bertindak dan langsung saja memotong kakinya. Liu Fugi sepertinya baru sadar kalau kakinya telah copot. Ia pun menjadi begitu panik karena baru merasakan rasa sakit separah itu. 小子， 也不能让你们欺负我娘！ Muyun pun mulai bangun dan membuat semua orang di sana begitu terkejut, karena dia bukanlah pria sembarangan. Nasing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat ini Muyun tengah melakukan pembentukan pil yang membuat Niwa begitu terkejut. Pasalnya Muyun menggunakan api langit. Ini pun membuat Niwa sadar kalau Muyun bukanlah sosok sembarangan. Kemungkinan besar kondisi jiwa sejati Muyun telah menyatu sempurna dengan tubuh fisiknya. Sebab kini dirinya sudah bisa bergerak dengan bebas. Selain itu dia juga terus menyempurnakan pil ini hingga akhirnya selesai juga. Ini merupakan pil kelas 4 dan dirinya berikan kepada Niwa. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.